Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'liman ifadata wal istifadata wa tadhakkura tadhkira wa naf'a wal intifa' wal hasala tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa mandana bi asrari fid darain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih membahas tentang bahwa Rasulullah itu juga bisa bercanda, bisa bergurau. Walaupun begitu, beliau itu kalau sudah menghadapi musuh itu tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi di sisi yang lain, berguraunya beliau, bercandanya beliau tidak menghilangkan kewibawaannya beliau. Dan kemarin sudah dijelaskan bahwasanya bercanda itu ada batasannya. Rasulullah ketika bercanda tidak berbicara kecuali yang benar. Dan kemarin terakhir dijelaskan bahwa pernah Rasulullah melihat anak kecil saudaranya Sayyidina Anas yang main burung, kemudian burungnya itu mati dan dihibur oleh Rasulullah. Dipanggil ya Aba Umair, wahai Abu Umair, padahal dia masih kecil, masih belum punya anak, lebih-lebih masih belum menikah, tapi dipanggil seperti itu dan itu diperbolehkan. Dan kalau ngelihat burung itu ya jangan disiksa, jangan disakiti. Pernah ada cerita, ada seorang tokoh besar yang bernama Zamakhsyari. Pernah Zamakhsyari ini waktu kecil pegang burung kecil itu, burung pipit itu. Kemudian kakinya burung ini dikasih tali dan ditalikan ke satu pohon atau apa gitu. Kemudian ditarik itu kakinya putus. Ditarik pakai benang itu kakinya putus. Kemudian orang tuanya, ibunya ini bilang, qata Allahu rijlak kama qata rijlahu. Semoga Allah memutuskan kakimu sebagaimana kamu memutuskan kakinya burung. Akhirnya setelah dia agak dewasa, dia pergi ke negara Bukhara, ke daerah namanya Bukhara. Ini tempatnya Imam Bukhari, Bukhara, untuk cari ilmu. Kemudian dia waktu itu kan masih belum ada kendaraan seperti mobil, jadi dia naik kendaraan kayak kuda atau keledai, kayak unta dan sebagainya. Dia jatuh dari tunggangannya itu, dari kendaraannya itu, sehingga mewajibkan dia itu harus dipotong kakinya, karena mungkin sekarang istilahnya diamputasi ya, karena mungkin sudah sakit, kalau ini dibiarkan bisa bahaya. Kemudian dipotong, dan itu terjadi sebab dia pernah memutuskan kakinya burung itu bisa berbahaya, termasuk kucing itu juga. Tadi malam saya di masjid ngelihat ada kucing kecelakaan. Oh kasihan, ditabrak sama mobil, setelah itu belakangnya ada truk tabrak lagi. Oh kasihan. Nah, kita akan lanjutkan bahwa Rasulullah itu pun juga bercanda. Jadi kalau kita ingin bercanda kita itu bernilai pahala, diniatkan untuk meniru Rasulullah. Wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni hamiluka ala waladinaqah. Ini diceritakan dari Sayyidina Anas, pernah suatu hari ada seorang laki-laki yang mau minta tolong kepada Rasulullah untuk membawa barang-barang bawaannya
dan agar dia bisa naik kepada kendaraan. Kemudian Rasulullah ini berkata, akan aku naikkan kamu di atas anak unta. Akan aku naikkan kamu di atas anak unta. Kemudian orang ini, laki-laki ini bilang, ya Rasulullah, ma asna'u biwaladin naqah. Terus aku harus apa ke anak unta ini? Masa aku dinaikkan ke anak unta? Kemudian Rasulullah menjawab, wahal talidul ibila illan nuk. Bukankah yang bisa melahirkan unta itu adalah unta betina? Artinya bagaimana? Ini bercanda tapi tidak ada kebohongan. Unta itu kalau punya anak sebesar apapun anaknya, kira-kira masih bisa disebut anak unta apa enggak? Iya. Tetap anak unta kan? Ya cuma kan orang mikirnya anak unta. Masa iya disuruh naik anak unta? Ya misalnya ayam. Anaknya sudah besar, ibunya yang melahirkan. Walaupun sudah besar tetap kan disebut anaknya ayam. Jadi anak itu kan bukan terbatas kepada ketika dia masih itu model-model bercandanya Rasulullah begitu. Jadi tidak ada unsur-unsur kebohongan, tidak ada unsur dusta. Jadi tetap benar. Nah orang ini kan meragukan, masa iya saya dinaikkan ke anaknya unta? Jadi dia mikirnya itu anak unta ya masih kecil. Padahal walaupun sudah besar, sudah bisa memuat barang-barang yang cukup banyak, ya tetap ini anaknya unta gitu. Itu bercandanya Rasulullah, tidak ada unsur kebohongan dan tidak ada unsur menyakiti perasaan orang lain. Itu penyakitnya bercanda itu. Kadang-kadang awalnya akrab, gara-gara bercanda berlebihan akhirnya renggang gitu. Wa an Anasin aidan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini juga diceritakan dari Sayyidina Anas. Anna rajulan min ahlil badiyah kana ismuhu Zahiran wa kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal badiyah. Diceritakan dari Sayyidina Anas, pernah ada seorang laki-laki dari pelosok desa, orang pedalaman, namanya Zahir. Zahir itu juga bagus, bisa dipakai nama laki-laki. Kalau perempuan Zahroh, bisa namanya Zuhair, itu laki-laki. Ini laki-laki ini orang pedalaman, orang desa, orang pelosok, ngasih hadiah dari tanah kelahirannya, dari daerahnya, dibawa kepada kanjeng Nabi. Dan memang sunnahnya begitu. Kalau kita mau ngasih hadiah ke luar daerah kita, bagusnya ya yang khas di daerah kita sendiri. Mungkin kita nanam apa gitu, lebih-lebih punya sendiri. Misalkan kapan hari saya dikasih cabai panjang-panjang besar-besar itu, suatu kerasak besar. Itu saya yakin itu punyanya sendiri, bukan beli. Dan itu memang bagus, sunnah. Bagus, sunnah yang dia miliki sendiri. Lebih-lebih ketika keluar kota, maka yang bagus itu bawa makanan atau apa-apa yang menjadi ciri khasnya daerahnya sendiri. Saya itu kalau mau ke Bojonegoro, bentar lagi saya mau pulang, jadi mungkin nanti ada liburan sebentar. Malam Sabtu insya Allah saya pulang. Hari Senin baru perjalanan ke sini. Jadi kemungkinan hari Sabtu, Ahad, Senin itu saya liburkan. Ada sedikit acara dan keperluan. Saya biasanya kalau ke Bojonegoro itu bawa tape, karena di sana tidak ada. Ya, bawa tape biasanya kadang 10 kilo, kadang lebih dari 10 kilo. Kalau bawa mobil sendiri ya banyak bawa. Di sana juga mahal. Kalau di Bojonegoro satu plastik yang seperempatan itu isinya paling 3 itu paling 1.000 itu. Padahal di sini 1 kilonya 10.000, dapat banyak itu. Itu saya bawa itu karena memang di sana tidak ada. Adanya pun kecut rasanya, tidak bagus seperti yang ada di sini. Nah ini namanya Zahir ini bawa hadiah dari kampung halamannya kepada Pak, minta tolong suratnya Pak, itu ada yang nitip itu. Minta tolong bawa hadiah kepada Rasulullah dari kampung halamannya. Kemudian
setelah ini orang laki-laki ini datang kepada Rasulullah dan mau pulang, kemudian Rasulullah berkata kepada laki-laki ini, inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiratuhu. Zahir ini adalah orang pelosok kami dan kami adalah orang kotanya. Ya karena memang dia hidup di pelosok, padahal kotanya waktu itu ya kota ya begitu. Tapi ini bercandanya Rasulullah, ini adalah orang desanya kami dan saya adalah orang kotanya dia. Tidak ada unsur yang bohong, karena memang betul. Dia datang jauh-jauh. Kadang-kadang kalau orang-orang gunung itu ya, kalau maunya habis ke kiai itu, kadang bawa apa gitu. Untung udah bawa ayam. Ya macam-macam kadang-kadang, dan dia itu senang begitu. Hasil panennya, hasil apa namanya? Hasil yang dia tanam di sawah itu senang. Padahal bisa jadi yang dicabisi itu lebih baik yang simple aja. Nggak usah bawa kayak bawang, terus cabai atau semangka dan sebagainya. Cukup satu amplop kan sudah bisa untuk beli semuanya itu. Tapi tetap kalaupun seandainya nanti ada yang begitu, ya kita tetap harus merasa bersyukur, merasa bahagia karena dia sudah susah payah itu sudah. Kalau orang pengen simple kan enggak ribet bawanya, cukup masuk amplop, enggak susah, enggak berat. Bawanya nanti harus butuh orang di belakangnya. Nah, tapi itu ya memang hal-hal yang perlu untuk dilestarikan. Kalau udah ada orang model begitu ya udah asik dunia. Nah ini orang pelosok ini sangat dicintai Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, sangat dicintai sama Rasulullah. Wa kana rajulan damiman, tapi orang laki-laki ini orangnya jelek. Wajahnya itu jelek. Ya anggap saja kalau sekarang itu mungkin wajahnya jelek, pendek, hitam, pesek, pokoknya lengkap lah begitu. Tapi ini orang laki-laki ini jelek. Jadi Rasulullah sangat mencintai ini laki-laki yang dari pelosok ini. Kalau kita ambil kesimpulan itu, rupa itu tidak menjadikan orang itu mulia kalau hatinya itu tidak mulia. Nah ini orang walaupun jelek dicintai sama Rasulullah. Diceritakan ini dikuatkan oleh satu hadis sahih, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian, tidak melihat kepada harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Jadi seandainya yang menjadi pertimbangan itu adalah rupa, maka yang pantas masuk surga itu yang cantik-cantik, yang jelek minggir-minggir keluar. Kalau seandainya yang jadi pertimbangan adalah rupa, keluar aja, pergi ke laut, buang. Tapi bukan itu. Nyatanya ini laki-laki jelek, pelosok, anggap udah tahu tata krama dan sebagainya, tapi dicintai Rasulullah. Pernah suatu hari fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa yabi'u mata'ahu. Pernah ini namanya siapa tadi namanya? Siapa namanya? Siapa namanya tadi? Oh, siapa namanya? Masa ada satu pun yang bisa menjawab? Kan sudah disebutkan namanya tadi. Siapa namanya? Enggak disebutkan. Oh, kok bisa? Gitu. Ada sebelum jelek itu. Masa? Jelek toh yang jelas. Siapa namanya? Zahir. Nah, namanya Zahir. Namanya Zahir. Kalau ditasghir namanya Zuhair. Pernah suatu hari itu Zahir itu beli makanan, beli barang-barang di pasar. Jadi ini menunjukkan bahwa boleh orang itu masuk ke pasar. Beli ke pasar, kemudian tiba-tiba Rasulullah datang dari belakang, dipeluk itu dari belakang. Zahir itu. Fahtadanahu min khalfih wa huwa la yubsiruh. Dan Zahir ini tidak tahu, tiba-tiba dipeluk dari belakang. Kemudian Zahir ini
Tanya, faqala man hadza? Apa artinya man hadza? Siapa ini? Kalau udah tahu kebangetan. Siapa ini? Lepaskan aku, gitu. Arsilni, lepas. Padahal Rasulullah itu punya ciri khas, baunya wangi, harum. Nah. Kemudian faltafata fa'arafan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia noleh. Oh, ternyata Nabi, senyum. Apa yang dilakukan oleh Zahir ini? Zahir ini karena orangnya mulia, hatinya juga mulia. Paham kalau yang memeluk ini bukan orang biasa, orang luar biasa. Tambah Zahir ini bersikap faja'ala la ya'lu ma'al saqa dhahrahu bi sadrin nabi hina arafahu. Justru tambah dadanya itu digosok-gosokkan nih. Nah, digosok-gosokkan. Tambah tidak mau dilepas. Tadi kan bilang lepaskan gitu. Ya, karena yang meluk itu Kanjeng Nabi. Lalu itu tambah digosok-gosokkan begitu. Faja'alan Nabi yaqul, kemudian Nabi ini berkata waktu itu di pasar, man yashtari hadal abda. Ini Nabi mau bercanda ini. Siapa yang mau beli budak ini? Nah, padahal ini bukan budak. Tapi ini juga tidak ada unsur kebohongan. Karena sebenarnya kita semua ini budak hamba Allah. Kan betul? Tidak ada unsur kebohongan. Rasulullah tidak pernah bercanda kemudian ada unsur kebohongan. Kemudian karena diajak bercanda sama Rasulullah, Zahir ini juga bercanda juga. Idan wallahi tajiduni kasidan. Ya Rasulullah, kalau mau jual budak seperti saya ini yang jelek mungkin murah nanti harganya. Dulu kan ada budak-budak itu, jadi budak yang berkualitas, yang cantik, yang tampan, yang kekar itu harganya mahal. Tapi kalau budak-budak yang jelek kayak gitu ya murah. Ya percuma jual saya. Pasti harganya itu murah karena saya ini jelek gitu. Tapi Rasulullah kemudian menambahi, lakin indallahi lastabikasidin, tapi engkau di sisi Allah bukan murahan. Engkau ini adalah orang yang mahal harganya. Dalam satu riwayat disebutkan anta indallahi ghalin. Engkau ini di sisi Allah adalah orang yang mahal harganya karena hatinya itu bersih. Hatinya bersih, sangat cinta kepada Rasulullah. Makanya orang cinta jangan dihalangi. Ya, kadang juga saya pernah dikasih orang Bondowoso kesini karena saya pernah ngobati salah satu keluarganya dan sembuh. Kesini bawa ayam jago cukup besar. Dia bawa hidup itu. Alhamdulillah. Dibawa kok dia tiba-tiba setelah mau pulang, Ustadz, saya bawa sesuatu di luar. Kita lihat, ayam. Padahal saya tidak bisa ngerawat ayam, biasanya saya gorok. Karena tidak bisa. Padahal itu kalau diuangkan ya anggap 100 atau berapa gitu. Tapi seperti itu ya, kita harus ngerasa seneng kalau dia itu memang benar-benar cintanya itu tidak KW-KW itu. Kadang-kadang kan orang, saya malu bawa ini. Padahal itu tulus dari hati sendiri begitu. Wa an Zaid bin Aslam radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan kana yuhdilin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-uqah minas samini wal asal. Ada suatu hari ada seorang laki-laki memberi hadiah kepada Rasulullah satu wadah yang isinya itu minyak samin dan madu. Kemudian ini orang punya teman datang kepada Rasulullah, ja'a bihi ila Nabi. Faqala a'ti hadha haqqa mata'ihi. Fama yazidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ayyatabassama. Jadi ceritanya itu ada laki-laki ngasih hadiah kepada Nabi. Enggak tahu hadiah itu isinya adalah wadah yang berisi minyak samin dan madu. Kemudian ada temannya laki-laki ini datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kasih ini harganya. Kemudian Rasulullah tidak jawab apa kecuali tersenyum karena memang ini sudah dihadiahkan sama Nabi, bukan disuruh bayar. Kemudian wa ya'muru bihi fayu'ta. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk memberikan temannya laki-laki ini uang. Padahal itu adalah benar-benar dikasihkan. Dan ini memang
hanya alasannya dia untuk agar dikasih sama Rasulullah. Dan dia juga tidak berbohong karena memang murni pengen minta. Sama-sama sudah tahu bahwa itu dikasihkan bukan dihutangkan begitu. Kemudian wa anil Hasan, dari Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Siapa Hasan Al-Basri ini? Pembesar tabi'in, pembesar tabi'in. Namanya anaknya Mbak Sinta ini namanya Hasan. Ya alhamdulillah ya, apa namanya, orang soleh itu nyambung ternyata. Jadi Mbak Sinta, tahu Mbak Sinta ya? Nah, itu kalau punya anak laki-laki mau diberi nama Hasan, katanya Hasan atau Husain itu. Kemudian setelah lahir suaminya datang ke saya minta nama anak. Saya sarankan, saya mau mintakan ke salah satu habaib yang ada di Bondowoso, namanya Habib Muhammad Al-Haddad. Sudah saya mintakan dan betul dikasih nama Hasan. Ini kok bisa itu? Nah, ini berarti sesuai dengan keinginannya dia. Cuma saya bilang niatkan bahwa ini adalah nama dari Habib, bukan karena ini nama yang pernah diinginkan. Biar nyambungnya itu lebih tinggi. Dikasih nama Hasan. Terus Habib karena tahu kalau orang Indonesia terutama orang Jawa itu kalau satu kata itu kurang ditambahi. Artinya saya tambahi Hasan Raihan Al-Anwar. Sedikit ada kemiripan dengan nama anak saya. Raihan itu salah satu julukan dari Sayyidina Hasan. Raihan itu artinya yang baunya wangi, baunya harum. Raihan itu juga bisa berarti rezeki. Jadi dengan harapan dapat rezeki yang banyak. Al-Anwar itu salah satu julukan juga dari Sayyidina Hasan. Jadi itu dipanggil itu Hasan. Tapi ini Hasan yang lain, bukan Hasan cucunya Rasulullah. Pernah suatu hari ada seorang yang tua renta, yang sudah tua, datang kepada Rasulullah. Ini seorang tua ini perempuan, mbah-mbah, nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Kemudian bertanya ini nenek-nenek ini, ya Rasulullah, ud'ullah ayadkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, doakan aku agar bisa masuk surga. Kemudian Rasulullah menjawab, ya ummu fulan, wahai ibunya fulan, innal jannata la yadkhuluha ajuz. Surga itu tidak mungkin dimasuki oleh orang yang tua. Seperti kamu ini juga tidak mungkin masuk surga. Ini Rasulullah tidak bohong. Kok bisa tidak bohong? Akhirnya nenek ini pergi nangis. Berarti saya tidak bisa masuk surga ini. Kemudian Rasulullah itu ini bercanda ini, menjelaskan untuk menghibur nenek yang sudah tua ini. Aduh, sudah tua tidak bisa masuk surga ini gimana ini? Kemudian Rasulullah mengabarkan, akhbiruha, kabarkan kepada dia, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Artinya di surga itu tidak ada perempuan yang sudah tua, adanya itu muda-muda semua. Jadi kalaupun seandainya dia itu masuk surga, dia sudah bukan tua lagi, tapi muda. Jadi orang tua itu tidak bisa masuk surga, paham? Orang tua itu tidak bisa masuk surga. Pokok anggap usia 35 tahun ke atas tidak bisa masuk surga, tidak bisa. Karena memang di surga tidak ada orang usia begitu. Di surga itu disebutkan dalam beberapa keterangan, surga itu umurnya antara 30 sampai 33 tahun. Muda-muda semua. Dan di surga itu tidak ada yang jelek. Semuanya cantik, semuanya tampan. Jadi sabar bagi yang jelek-jelek. Tidak usah operasi plastik dan sebagainya, mahal itu. Bisa ratusan juta, bisa miliaran. Nanti kamu bisa cantik sendiri, tapi nunggu di surga. Ya kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, waduh sudah jelek masuk neraka. Sabar. Dan itu betul. Kemudian Rasulullah mengutip satu ayat Al-Quran di dalam surat Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya aku
ciptakan manusia dengan penciptaan yang bagus, yang lebih baru lagi daripada yang sebelumnya. Faja'alnahunna abkaro, kemudian aku jadikan dia sebagai perawan. Jadi yang walaupun sudah janda jadi perawan kalau di surga itu. Walaupun janda pirang juga sama. Atau janda yang mana? Itu sama. Jadi perawan semua. Walaupun sudah berhubungan berkali-kali di dunia. Jadi kondisinya sama seperti dia masih perawan. Faja'alnahunna abkara urban. Urban itu artinya saling mencintai. Jadi tidak ada tengkar di surga, itu tidak ada. Misalnya yang laki-laki, coba ambilkan itu minuman dari surga. Tidak, saya tidak mau, tidak ada begituan. Pokoknya saling mencintai di surga itu. Itu namanya artinya urban. Atroba. Atroba itu artinya umurnya sama, antara 30 sampai 33 tahun. Nah, berarti Rasulullah itu tidak bohong, karena memang orang tua itu tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk surga. Nah, itu gambaran surga itu begitu. Umurnya antara 30 sampai 33 tahun. Wajahnya seperti Nabi Yusuf kalau laki-laki. Nah, ya digambarkan kalau perempuan ya sama, seperti wajahnya seperti Nabi Yusuf dan tingginya seperti Nabi Adam. Berapa tingginya Nabi Adam? Berarti surganya besar. Oh iya, untuk mau surga kayak gini kan cuma buat berapa orang? Mau surga kayak alun-alun, sebut-sebut tidak muat itu nanti. Ya jelas besar. Surga di model kayak Nah, apa namanya? Tingginya penduduk surga itu seperti tingginya Nabi Adam. Tingginya Nabi Adam itu sekitar 60 dirok. 60 dirok itu kira-kira 30 meter. Nah, 30 meter. Jadi bagi yang pendek-pendek sabar, nanti nunggu di surga. Kalau kriteria Miss Universe itu cuma tingginya cuma sekian, enggak sampai 10 meter. Nah, tapi ini tingginya penduduk surga itu 30 meter, bayangkan 30 meter. Iya, jauh usah surga, dunia saja sudah sebesar ini. Dan bisa nyampe ke langit, apalagi aneh-aneh ini. Nah, diceritakan bahwa gambaran surga itu, inna rajula min ahlil jannah la yu'anikul hawra sab'ina sanah la yamalluha wa la tamallahu. Di surga itu digambarkan seorang laki-laki bisa bertahan memeluk bidadari selama 70 tahun. Dia tidak bosan yang laki-laki, dan bidadarinya juga tidak bosan. Coba kamu praktek di dunia, tidak usah sampai 70 tahun. Tidak sampai 1 jam saja tidak mungkin betah. Dan di surga itu laki-laki kekuatannya itu 70 kali lipat untuk berhubungan dengan pasangannya. Pasangannya ini bisa jadi istrinya sendiri, bisa jadi bidadari itu 70 kekuatan. Jadi sudah berkali-kali lipat kekuatannya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kalau di dunia tidak bisa. Maka dulu pernah diceritakan waktu saya masih mondok dulu itu di Tambak Beras. Jadi kiai itu menjelaskan bahwa nanti satu laki-laki itu bisa punya istri 1000. Satu laki-laki bisa punya istri 1000. Kemudian ada santri yang tanya, loh itu gimana kalau laki-laki punya istri 1000? Gimana cara melayani nafkah batinnya? Gimana? Karena dia menggambarkan sama seperti di dunia itu. Kalau misalnya harus satu-satu, kata ininya, itu udah sempat pakai celana dalam. Karena sudah dari satu.
Kemudian jawab sama kiainya. Dijawab sama kiainya. Begini, di surga itu gambarnya begini. Kayak di dunia itu ada, mungkin bisa ada 100 lampu, 1000 lampu. Tapi itu bisa semuanya nyala dengan satu kali tombol pencet. Tek, nyala semua, nyala. Pencet lagi, mati semuanya, padam semuanya. Di surga juga seperti itu, cukup tombol satu, semuanya nyala itu. Gitu. Gambarnya begitu, jangan digambarkan satu. Kapan selesainya 1000 orang itu? Tidak selesai. Susah itu. Jadi otomatis di surga itu otomatis sudah. Tinggal satu tombol sudah. Tidak usah repot-repot. Nah ini kalau pengen tahu ukuran surga itu seperti apa ya. Surga itu besar, iya besar. Jawabannya sudah jelas itu. Jangan digambarkan seperti stadion kurang besar. Ini saya jelaskan ukuran surga besarnya seperti apa. Nanti diukur sendiri kalau sudah di sana. Inna adna ahlal jannati manzilatan man yu'ta qadrad dunya wa mislaha ma'aha wa asratu amsalihha ma'aha. Orang di surga yang derajatnya paling rendah. Di surga itu kan berkelas-kelas kan ya. Ini kelas ekonomi, ini kelas VIP, ini kelas VVIP. Kan kayak di acara-acara undangan begitu kan tempatnya beda-beda kan. Di depan itu yang paling bergengsi. Di surga itu juga begitu. Ada yang anggap orang paling rendah derajatnya di surga itu dikasih satu tempat seukuran dunia plus 10 kali lipat. Itu bayangkan. Dunia dikali 10, ukuran dunia dikali itu yang derajatnya paling rendah. Anggap yang masuk paling akhir lah, ya sudah paling banyak dosanya lah. Dicuci sudah sampai bersih di neraka, kemudian baru masuk surga. Itu masih dikasih tempat luasnya itu dunia 10 kali lipat. Apalagi yang kelas-kelas di atasnya menengah, apalagi yang kelas tinggi, ya lebih. Ini gambarannya begitu. Dunia saja sudah seluas ini, apalagi dikali 10 begitu. Maka itu gambaran dari surga. Jadi orang tua itu tidak bisa masuk surga. Dan kita perlu untuk niru Rasulullah bahwa kita harus memperbanyak minta masuk surga. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, man sa'alallah al-jannata thalatha marrat qalat al-jannah. Barang siapa yang minta kepada Allah surga sebanyak 3 kali, maka surga itu akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke surga. Itu. Surga itu bisa ngomong. Wa man istajara minan nar thalatha marrat, barang siapa minta perlindungan dari Allah dari api neraka sebanyak 3 kali, maka neraka itu akan berkata, Allahumma ajirhu minni, ya Allah selamatkan dia dari aku. Maka Rasulullah seringkali berdoa, Allahumma yang biasanya kalau bulan Ramadan itu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita harus banyak belajar dari doa itu. Rasulullah itu sudah jelas masuk surganya, sudah jelas. Itu beliau masih berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka, ya Allah aku minta kepadamu ridhomu, wal jannah dan surga, wa na'udzubika min sakhatika dan aku minta perlindungan kepadamu dari murkamu dan api neraka. Itu sekelas Rasulullah masih berdoa begitu. Jadi kalau ada orang yang masih belajar sedikit-sedikit, orang beramal karena surga itu tidak ikhlas, ya Rasulullah kenapa minta surga? Nah surga itu diciptakan untuk apa? Itu kalau kita sih tidak ada masalah. Tujuannya beribadah karena surga itu masih dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kita niatnya pengen masuk surga, pengen selamat dari neraka, itu masih belum ikhlas. Tapi itu sudah levelnya beliau-beliau itu. Kita itu levelnya masih minta surga itu tidak ada masalah. Karena masih
ada hubungannya dengan akhirat. Alasannya beliau-beliau yang sudah levelnya tinggi begitu, kenapa dikatakan tidak ikhlas? Karena surga itu juga makhluk, neraka itu juga makhluk. Berarti ibadahnya bukan karena Allah tapi karena makhluk. Tapi kita tidak bisa niru begitu, karena memang tingkatannya kita itu masih biasa-biasa. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah ada? InsyaAllah akan kita lanjutkan pasal yang kelima, menjelaskan tentang tawaduknya Rasulullah dan cara duduknya itu seperti apa dan cara bersandarnya itu seperti apa. InsyaAllah nanti kita akan memasuki fase yang kelima. Kita akan menyelami sedikit demi sedikit lautan cinta yang ada pada samudra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.